Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mulia Siti Sahara dengan NIM 2407135427. Kali ini saya akan mempresentasikan materi kuliah pengukuran listrik, yaitu tentang pengukuran tahanan pentanahan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai grounding resistant measurement dengan Ibu Dila Marta Putri selaku dosen pengampu. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Apa itu pentanahan? Sebelum kita berbicara tentang bagaimana cara mengukur ketahanan pentanahan, kita perlu memahami dulu nih, apa itu pentanahan. Pentanahan atau dalam bahasa Inggris disebut grounding adalah proses membuat sambungan antara rangkaian listrik atau peralatan listrik dengan tanah. Sambungan ini bisa terjadi secara sengaja, misalnya saat kita memasang sistem grounding pada gedung maupun tidak sengaja. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah sambungan ini harus memiliki tahanan yang rendah atau dalam bahasa tekniknya disebut low impedance. Kenapa? Karena supaya arus listrik termasuk gelombang transient atau lonjakan tegangan bisa dialirkan dengan balik ke tanah. Pengukuran pentanahan dilakukan untuk memastikan bahwa sambungan yang kita buat ke tanah itu benar-benar berfungsi. Kalau tidak berfungsi, seluruh sistem proteksi kita bisa gagal dan itu sangat berbahaya. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Mengapa pentanahan itu penting? Tujuan utama pentanahan adalah untuk melindungi manusia dan peralatan dari bahaya kejutan listrik atau lonjakan tegangan yang tiba-tiba, yang dalam bahasa teknik disebut transient voltage. Lonjakan ini bisa berasal dari beberapa sumber, antara lain ada electrical fault, ada sambaran petir, ada radiofrekuensi, ada static discharge. Bayangkan kalau sebuah gedung atau gardu listrik disambar petir tanpa sistem pentanahan yang baik. Akibatnya bisa sangat fatal, baik bagi manusia maupun peralatan yang ada di dalamnya. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Mengapa perlu pentanahan? Masih tentang pentingnya pentanahan, ada beberapa fakta menarik yang perlu kita ketahui. Berdasarkan estimasi di industri ketenaga listrikan, setidaknya 15% dari masalah kualitas daya listrik berhubungan dengan sistem pentanahan yang tidak baik. Misalnya munculnya harmonik atau faktor daya yang buruk. Selain itu, sambaran petir pada peralatan dengan sistem pentanahan yang buruk bisa menghancurkan peralatan senilai jutaan rupiah tiap tahunnya. Bayangkan kerugian yang timbul bukan hanya dari peralatan yang rusak, tapi juga dari terhentinya proses produksi. Oleh karena itulah, melakukan pengujian dan pengukuran tahanan pentanahan secara rutin sangat penting untuk mencegah situasi berbahaya yang tidak kita inginkan sama sekali. Ini bukan sekedar formalitas, ini adalah langkah nyata dalam menjaga keselamatan kita dan keandalan sistem listrik di sekitar kita. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang muncul pertanyaan nih, seberapa sering kita melakukan pengukuran pentanahan? Seiring berjalannya waktu, kondisi tanah di sekitar elektroda pentanahan bisa berubah. Tanah yang korsif, mengandung kelembapan tinggi, kadar garam yang tinggi, atau berada dengan lingkungan dalam suhu yang ekstrim dapat menurunkan nilai resistansi pentanahan pada batang tembaga yang tertanam di tanah. Artinya, sistem pentanahan yang tadinya bagus lama-kelamaan bisa menjadi tidak efektif lagi. Maka dari itu, pengukuran pentanahan perlu dilakukan secara berkala, minimal 1 kali dalam setahun. Dan ada patokan penting, jika nilai resistansi pentanahan meningkat lebih dari 20% dari nilai sebelumnya, teknisi wajib segera mengambil tindakan. Tindakan yang bisa dilakukan antara lain adalah menambah batang tembaga atau mengganti elektroda pentanahan yang sudah tidak efektif. Jadi pengukuran rutin bukan hanya soal memenuhi standar, tapi soal menjaga agar sistem kita tetap berfungsi secara optimal. Lagi-lagi buat menjaga sistem dan menjaga kita juga sih ya. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Berapa nilai resistansi pentanahan yang dianggap baik? Secara ideal, nilai resistansi pentanahan adalah 0 ohm. Artinya tidak ada hambatan sama sekali dalam mengalirkan arus ke tanah. Tapi secara praktis, nilai 0 ohm hampir tidak mungkin dicapai. Oleh karena itu, lembaga-lembaga standar internasional dan nasional telah menetapkan batas maksimum yang aman. Yang pertama ada NFPA, National Fire Protection Association, dan IEE, Institute of Electrical and Electronics Engineer, menetapkan standar bahwa nilai resistansi pentanahan tidak boleh melebihi 5 ohm. Di Indonesia ada PUIL, yaitu Persyaratan Umum Instalasi Listrik, juga menetapkan standar yang sama, yaitu maksimal 5 ohm. Jadi, jika hasil pengukuran menunjukkan lebih dari 5 ohm, sistem pentanahan tersebut perlu diperbaiki sebelum bisa kita gunakan dengan aman. Sekarang kita perlu memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai resistansi pentanahan. Ada 4 faktor utama.
Pertama yaitu panjang atau kedalaman pemasangan elektroda ke tanah. Semakin dalam elektroda ditancapkan ke tanah, semakin luas area kontak dengan tanah, sehingga resistansi akan semakin kecil. Dari tabel yang terlihat di slide ini, misalnya pada tanah lembab atau moist humus soil dengan kedalaman 3 meter, resistansinya sekitar 10 ohm. Namun dengan kedalaman 10 meter, nilai itu bisa turun menjadi hanya 3 ohm. Kedua, diameter elektroda pentanahan. Elektroda dengan diameter yang lebih besar memiliki permukaan kontak yang lebih luas dengan tanah, sehingga resistansinya lebih rendah. Ketiga, jumlah elektroda pentanahan. Semakin banyak elektroda yang dipasang secara paralel, semakin kecil resistansi totalnya. Keempat, desain sistem pentanahan secara keseluruhan. Desain yang baik, misalnya menggunakan elektroda mesh atau elektroda strip, bisa memberikan nilai resistansi yang lebih rendah dibandingkan sistem dengan elektroda tunggal. Selain itu, dari tabel ini, kita juga bisa melihat bahwa jenis tanah yang sangat berpengaruh. Tanah berbatu memiliki resistivitas sangat tinggi dan hampir tidak mungkin digunakan untuk pentanahan efektif, sementara tanah gambut lembab memiliki resistivitas yang jauh lebih rendah sehingga lebih ideal. Lanjut, bagaimana cara koneksi ke tanah? Setelah kita memahami teori dasarnya, sekarang kita lihat bagaimana secara fisik cara menghubungkan sistem listrik ke tanah. Koneksi ke tanah terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada ground konduktor, yaitu kabel atau konduktor yang menghubungkan peralatan listrik ke elektroda. Lalu kedua, connection, yaitu sambungan antara konduktor dan elektroda pentanahan. Lalu yang ketiga ada ground electrode, yaitu batang elektroda yang ditancapkan ke dalam tanah. Seperti yang terlihat pada gambar, elektroda berbentuk batang logam, biasanya terbuat dari tembaga atau baja berlapis tembaga, yang ditancapkan tegak lurus ke dalam tanah. Dari elektroda inilah arus listrik akan dialirkan masuk ke bumi. Gambar di sisi kanan memperlihatkan ilustrasi bagaimana arus listrik menyebar ke segala arah di dalam tanah setelah melalui elektroda. Seperti gelombang lingkaran yang meluas, semakin jauh dari elektroda, tegangan yang tercipta di tanah semakin kecil. Lalu kita lanjut, tipe sistem pentanahan. Dalam praktiknya ada beberapa tipe sistem pentanahan yang digunakan, tergantung kebutuhan dan kondisi lapangan. Pertama, satu batang elektroda atau single rod. Ini adalah tipe paling sederhana. Satu batang elektroda ditancapkan ke tanah, biasanya digunakan untuk proteksi petir pada bangunan sederhana atau sebagai backup grounding untuk utilitas. Yang kedua ada elektroda pelat. Elektroda berbentuk pelat datar yang dikuburkan di dalam tanah. Tipe ini efektif untuk digunakan di daerah berbatu di mana sulit untuk menancapkan batang elektroda secara vertikal. Yang ketiga, ada sekelompok elektroda atau multiple rods. Beberapa batang elektroda dipasang bersamaan dan dihubungkan satu sama lain. Lalu yang keempat ada elektroda mesh atau mesh electrode. Ini adalah sistem paling kompleks. Elektroda disusun dalam pola grid atau jaring di bawah tanah. Sistem ini digunakan pada bangunan besar seperti gardu induk yang membutuhkan level proteksi tertinggi. Pemilihan tipe sistem pentanahan harus disesuaikan dengan kondisi tanah, kebutuhan proteksi, dan jenis bangunan atau instalasi yang akan dilindungi. Lalu kita lanjut ke mode resistivity. Mode pertama kita pelajari adalah mode resistivity atau mode pengukuran resistivitas tanah. Tujuan dari metode ini bukan untuk mengukur sistem pentanahan yang sudah terpasang, melainkan menghitung efektivitas material tanah di suatu lokasi sebelum sistem pentanahan dipasang. Hasil pengukurannya akan menentukan desain sistem pentanahan yang paling tepat untuk lokasi tersebut. Metode yang umum digunakan adalah metode 4 titik atau 4-point method, juga dikenal sebagai metode Wiener. 4 buah elektroda diuji ditancapkan ke tanah dengan jarak yang sama, lalu arus dialirkan melalui 2 elektroda luar dan tegangan diukur di 2 elektroda dalam. Dari hasil pengukuran, nilai resistivitas tanah dapat dihitung menggunakan rumus PE sama dengan 2Pi dikali A dikali RE. Dengan PE adalah nilai resistivitas tanah, RE nilai resistansi yang terukur oleh alat, dan A adalah jarak antar prob atau elektroda uji. Nilai resistivitas inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar perancangan sistem pentanahan yang tepat dan aman. Kita lanjut ke slide contoh soal. Sekarang kita coba terapkan dari rumus tadi ke dalam sebuah contoh soal. Misalnya kita ada soal berencana memasang elektroda pentanahan sepanjang 3 meter. Untuk mengukur resistivitas tanah, digunakan metode 4 titik dengan jarak elektroda uji sebesar 9 meter. Alat ukur menunjukkan resistansi sebesar 85 ohm. Lalu, berapakah nilai resistivitas tanah di titik tersebut? Cara penyelesaiannya adalah menggunakan rumus tadi, PE sama dengan 2Pi kali A kali RE. PE 2 dan A-nya 3,14. PE
PE sama dengan 2 dikali Pi 3,14 dengan jarak antar probe tadi 9 dan dikali RE-nya 85 ohm. Maka didapatkanlah hasil 4803,54 ohm meter. Nilai ini cukup tinggi yang menunjukkan bahwa tanah di lokasi tersebut kurang kondusif untuk mengalirkan arus listrik. Artinya perlu desain sistem pentanahan yang lebih mendalam atau lebih banyak elektroda untuk mencapai resistansi di bawah 5 ohm sesuai standar. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu metode fallout potensial atau metode penurunan potensial. Berbeda dengan metode resistivity yang digunakan sebelum pemasangan, metode ini digunakan untuk mengukur resistansi sistem pentanahan yang sudah terpasang. Cara kerjanya adalah dengan membandingkan tegangan yang terukur di kumparan tegangan dengan arus yang mengalir di kumparan arus. Dari perbandingan tegangan dan arus inilah nilai resistansi pentanahan diperoleh dengan rumus RPE sama dengan V per I. Alat ukur kemudian menginjeksikan arus melalui terminal C dan mengukur penurunan tegangan melalui terminal P, sehingga resistansi dapat dihitung secara otomatis. Metode ini adalah salah satu metode yang paling umum dan paling akurat untuk mengukur sistem pentanahan. Lalu kita lanjut ke metode stackless, yang secara harfiah berarti tanpa pasak atau tanpa elektroda bantu. Kalau metode fall-off potensial, kita perlu menancapkan elektroda bantu untuk ke tanah. Maka pada metode ini elektroda tersebut tidak diperlukan lagi. Sebagai gantinya digunakan 2 buah klem yang dipasang langsung pada konduktor pentanahan. Cara kerjanya, klem pertama berfungsi sebagai source, yaitu untuk membangkitkan tegangan pada konduktor pentanahan. Lalu klem kedua berfungsi sebagai measure, yaitu untuk mengukur arus yang mengalir akibat tegangan tersebut. Dari nilai tegangan dan arus yang diketahui, alat dapat menghitung nilai resistansi pentanahan secara otomatis. Keunggulan metode ini adalah tidak perlu menancapkan elektroda ke tanah sehingga lebih praktis dan tidak merusak area sekitar. Namun perlu diingat, metode ini hanya bisa digunakan jika ada jalur balik arus melalui tanah yang terhubung ke sistem grounding lain sehingga membentuk rangkaian tertutup. Lalu ada ilustrasi metode Steckles. Gambar pada slide ini memperlihatkan ilustrasi penerapan metode Steckles secara lebih jelas. Terlihat bahwa alat ukur dihubungkan ke 2 buah klem, yaitu satu sebagai source dan satu sebagai measure yang dipasang pada konduktor pentanahan di dekat titik grounding. Arus yang dibangkitkan oleh klem source akan mengalir melalui konduktor lalu masuk ke tanah melalui elektroda pentanahan, lalu kembali lagi melalui jalur balik yang terbentuk dari elektroda pentanahan lain yang sehubung dalam satu sistem. Klem measure kemudian mengukur arus yang mengalir tersebut dan alat ukur menghitung alat resistansinya. Metode ini sangat cocok digunakan pada sistem pentanahan yang memiliki banyak titik grounding yang saling terhubung. Lalu kita lanjut ke metode selective measurement. Metode keempat dan terakhir adalah metode selective measurement atau pengukuran selektif. Pada metode ini digunakan klem arus untuk mengisolasi arus uji yang diinjeksikan hanya pada elektroda yang ingin diukur. Ini memungkinkan kita mengukur satu elektroda secara spesifik, bahkan di dalam sistem yang memiliki banyak elektroda. Keunggulan metode ini ada 2, yaitu yang pertama, elektroda pentanahan dapat diukur tanpa perlu mematikan daya. Yang kedua, beberapa elektroda dapat diukur dengan cepat dan sederhana. Dari gambar pada slide kita dapat melihat bahwa metode ini tetap menggunakan elektroda bantu P2 dan C2 yang ditancapkan ke tanah, masing-masing dengan jarak lebih dari 65 feet dari elektroda yang diuji. Yang membedakannya dari metode fall-off potensial adalah penggunaan klem arus untuk mengisolasi pengukuran secara selektif. Lalu yang selanjutnya ada ilustrasi metode selective measurement. Gambar pada slide ini memperlihatkan contoh penerapan nyata metode selective measurement pada sebuah bangunan yang memiliki sistem pentanahan kompleks. Terlihat bahwa alat ukur terhubung ke berbagai titik grounding di dalam dan di luar bangunan, termasuk MGN, multi grounded neutral, dan MGB, main grounding bus. Lalu selanjutnya masih di slide ini menunjukkan bahwa betapa fleksibelnya metode pengukur modern memungkinkan pengujian dilakukan secara efisien bahkan pada sistem yang beroperasi. Lalu kita ke referensi. Materi yang saya sampaikan kali ini bersumber dari referensi berikut. Referensi ini merupakan panduan teknis dari Fluke Corporation, salah satu produsen alat ukur listrik terkemuka di dunia yang menjelaskan secara komprehensif tentang prinsip dan metode pengukuran pentanahan tanah. Baiklah,
Itulah penjelasan lengkap dari saya mengenai pengukuran tahanan pentanahan. Untuk merangkum, berarti saya sudah menjelaskan apa itu pentanahan dan mengapa pentanahan sangat penting. Lalu kedua, ada standar nilai resistansi pentanahan. Lalu yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai resistansi pentanahan. Yang keempat, ada tipe-tipe sistem pentanahan. Yang kelima, ada 4 mode pengukuran, yaitu resistivity, valve of potential, Steckles, dan selective measurement. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Apabila saya salah dan mungkin saya terlalu cepat, saya mohon maaf dikarenakan juga karena kondisi kesehatan saya yang kurang fit. Ibu, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.